Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi buku Ekspres TKA dari Erlangga, yang mana pada video ini kita akan bahas paket simulasi ketiga dari buku ini, yang mana ini adalah part terakhir dari paket 3. Bagi teman-teman yang belum menonton part 4, part 3, part 2, dan part 1, silahkan boleh tonton terlebih dahulu, lalu bisa melanjutkan part kelima ini. Namun bagi teman-teman yang ingin langsung menonton part 5 juga boleh. Kita langsung ke soalnya saja. Sebuah sekolah akan membentuk dua tim untuk mengikuti lomba O2SN, yaitu tim bulu tangkis dan tim tenis meja. Terdapat 5 peserta didik yang mahir bulu tangkis dan 4 peserta yang mahir tenis meja. Berarti kita mulai dengan menuliskan terlebih dahulu ya, informasi dari soal mengenai terdapat 5 anak yang jago terhadap bulu tangkis dan terdapat 4 anak yang jago tenis meja. Kemudian pembina OSIS akan memilih menjadi 2 tim, yaitu tim A dan tim B, yang masing-masing terdiri dari 3 peserta. Tim A akan beranggotakan 2 peserta didik mahir bulu tangkis dan 1 peserta mahir tenis meja. Otomatis nanti akan ada tim A yang isinya 2 anak yang jago bulu tangkis dan 1 anak yang jago tenis meja. Sedangkan kalau tim B itu kebalikannya, 2 anak yang jago tenis meja dan 1 anak jago bulu tangkis, teman-teman. Ya, gitu ya. Kemudian strategi pemilihannya dilakukan dengan cara memilih terlebih dahulu 2 peserta didik yang mahir bulu tangkis untuk tim A. Kemudian 2 peserta didik mahir tenis meja untuk tim B. Setelah itu dari sisa mereka dipilih 1 peserta didik mahir bulu tangkis untuk tim B dan 1 peserta didik mahir untuk tenis meja untuk tim A. Peluang terbentuknya formasi seperti strategi tersebut. Jadi kita fokus pada strategi pemilihannya, jangan kita nyoba-nyoba dengan cara sendiri ya. Yang pertama kita pilih terlebih dahulu untuk yang tim A, untuk yang 2 anak bulu tangkis itu ya. Jadi kita tim A pilih peluang untuk mendapatkan anak yang suka bulu tangkis, maka kita ambil 2 anak dari total yang bisa bulu tangkis, yaitu 5. Kemudian kita ambil dari 2 anak dari total semua anak, karena kan kita harus pakai rumus NA per NS ya. Di sini NS itu berarti semestanya itu total anaknya 9, sedangkan yang kita inginkan hanya untuk anak-anak yang jago bulu tangkis saja untuk bagian NA nya. Maka kita bisa hitung kombinasi 5 dan 2 itu kita bisa tuliskan jadi 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 2 faktorial ya, yaitu 3 faktorial dikali 2 faktorial per 9 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dan 7 faktorial. Bagi teman-teman yang misalkan belum atau lupa untuk rumus dari kombinasi, saya tuliskan di sini ya, yaitu kombinasi R dari N itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N min R faktorial dikali dengan R faktorial. Kalau kasusnya di sini 5, maka 5 dikurangi 2 itu kan 3 ya. Nah, kemudian R-nya tulis ulang, yaitu 2 faktorial. N-nya yaitu 5 faktorial. Tinggal kita hitung ya. Di sini 5 faktorial itu kita bisa tuliskan 5 mohon maaf ya. Kemudian dikali 4 dikali dengan 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 2 faktorial. Di sini sama-sama, di sini kalau kita lihat dia sama-sama bisa dibagi 3 teman-teman ya. Ini bisa bagi 3 faktorial. Kemudian di bawahnya juga kita tuliskan 9 faktorial tuh 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dan 7 faktorial. 7-nya kita bisa hitung, kita bagi ya, coret. Kemudian 4 dibagi 2 juga bisa dapat 2. 8 bisa dibagi 2 yaitu 4 ya. Sehingga kalau kita hitung hasilnya sama dengan 5 dikali 2 10, 9 dikali 4 sama dengan 36 ya. Nah, itu adalah peluang untuk tim A untuk mendapatkan 2 anak yang jago bulu tangkis. Maka kita lanjut ke tim B untuk memilih anak
yang hanya mahir pada tenis meja. Yang kedua berarti kita ambil 2 lagi teman-teman, ambil 2 dari total anak yang bisa tenis meja, itu sama dengan 4 orang. Sehingga ambil 2 dari 4 maksudnya. Kemudian ambil 2 dari totalnya tadinya 9 teman-teman, tapi udah diambil sama tim A itu 2 orang. Maka sisanya akan sama dengan 7 ya. Maka dengan konsep yang sama, yaitu 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 2 faktorial dibagi dengan 7 faktorial. Kemudian di sini 7 kurangi 2 itu 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Maka di sini 4 kali 3 kali 2 faktorial. Ini 2 faktorial kita akan sama ya. Kita bisa coret 2 faktorialnya. Kemudian kita lanjutkan. Yang sebelah sini 7 faktorial itu 7 kali 6 kali 5 faktorial. Dibagi 5 faktorial dikali 2 faktorial. 5-nya kita bisa coret. Sehingga kalau kita hitung atasnya berarti sisa 12. 4 kali 3 bagi 2 ya. Langsung aja ya. Di sini kan 4 dikali 3 bagi 2, yaitu berarti 6. Bagi 7 kali 6, 42 bagi 2. Maka sama dengan 21 ya. Sehingga kalau kita hitung, maka peluang totalnya itu sama dengan, kita hitung aja 10/36 dikali dengan 6/21 teman-teman. Dan ingat, kita harus kalikan dengan sisa anak tadi. Setelah diambil untuk tim B itu kan berarti kita ngambil sisanya, sisa pesertanya itu ambil 1 untuk tim A, untuk tim B ambil 1 untuk tim A, maka kita ambil 2 sekaligus dari total. Dari totalnya berapa? Di sini kita udah ambil 2, di sini kita ambil 2, otomatis sisa 5. Berarti kita tinggal perlimakan saja. Tinggal kita hitung, kita bisa coret teman-teman ya. Di sini 6 sama 36 kita bisa coret, sini sisa 6 ya. Kemudian 10 dan 5 ini juga bisa dibagi, itu sama dengan 2. Sehingga kita hitung 2 dikali 2 jadi 4, 6 dikali 21 sama dengan 126 ya. Sehingga kalau kita bagi dengan 2, maka ini sama dengan 2, ini sama dengan 63. Sehingga peluang totalnya adalah 2/63. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya. Gitu teman-teman ya, untuk nomor 25. Tidak terlalu sulit, tapi ini sangat-sangat menjebak karena saya sudah beberapa kali untuk mencoba, hasilnya tidak pernah dapat sesuai dengan penyebut yang di sini. Ya, tapi kebetulan ketika sudah saya coba lagi ternyata dapat ya. Semoga teman-teman juga mengerti. Kita lanjut soal berikutnya. Sebuah maskapai penerbangan mencatat bahwa dari setiap 100 kali penerbangan, sebanyak 90% penerbangan berangkat tepat waktu. Otomatis ini peluang ya. Ini untuk yang berangkat ya, berarti berangkat. Pada berangkat itu peluang tepat waktunya itu sama dengan 95 dari total 100 kali, berarti otomatis 9/100 sama dengan 0,95. Kemudian ketika mendarat itu peluang tepat waktunya, ini berarti PM ya, sama dengan 90 dari 100 kali penerbangan, otomatis sama aja 90% atau 0,90 ya. Kemudian penerbangan mendarat tepat waktu dan 85 penerbangan berangkat serta mendarat tepat waktu, berarti ini dan ya, berarti dia berangkat dan mendarat tepat waktu, otomatis ini namanya peluang ini ya, peluang yang irisan begini, maka jadi 85 kali penerbangan dibagi 100 sama dengan 0,85. Kemudian jika diketahui sebuah penerbangan berangkat tepat waktu, peluang penerbangan tersebut juga mendarat tepat waktu, berarti kita mencari peluang bersyarat ya, dimana ketika berangkat dia sudah tepat waktu. Maka kita bisa gunakan peluang bersyarat untuk mendarat dengan syarat yang B-nya juga tadi sudah syaratnya tuh si B-nya tuh udah tepat waktu, otomatis ya sama aja dengan
peluang irisannya M iris B dibagi dengan peluang dari si B itu sendiri kan. Peluang irisannya tuh 0,85 ya, kita udah hitung dari awal, udah kita diketahui juga dari soal. Kemudian dibagi dengan peluang berangkat tepat waktu yaitu 0,95. Ini sama-sama bisa dibagi 100 ya, maka jadi 85 per 95. Ini juga bisa dibagi 3, maka sama dengan 17 per 19 ya. Maka tinggal kita bagi 17 bagi 19 tuh di angka 0,89 ya. Maka jawaban yang tepat adalah C teman-teman ya. Nomor 26 tidak terlalu sulit, hanya saja mungkin karena ditampilkan dengan bahasa yang seperti ini sehingga kesannya tuh ini apa maksudnya gitu. Padahal ini menggunakan konsep peluang murni ya. Jadi tidak menggunakan konsep apapun. Kita lanjut soal 27. Jika dua dadu dilempar bersamaan, beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, berarti kita buatkan terlebih dahulu untuk dua dadunya. Saya buatkan dulu. Oke, sudah saya buatkan. Maka coba kita analisis terlebih dahulu untuk persamaan yang pertama ya. Persamaan pertama itu mencari banyak kemungkinan muncul jumlah mata dadu yang lebih dari 8 adalah 10 kemungkinan. Bilangan dadu yang kalau jumlah lebih dari 8 tuh hanya beberapa pilihan ya. Yang pertama hanya ada 9, 10, 11, 12, 13 mungkin nggak teman-teman? Enggak ya, karena angka pada dadu itu kan mentok di 6 sama 6. 6 tambah 6 aja pasti 12, otomatis nggak akan mungkin muncul angka 13. Maka dari itu kita langsung hitung aja. Yang hasilnya 9 itu ada siapa aja? Yang hasilnya 9 itu kita bisa dapatkan dari 6 ditambah 3, yang ini teman-teman ya. Kemudian 5 sama 4. Kemudian 4 sama 5 dan 3 sama 6. Otomatis akan ada yang jumlahnya 9. Jumlahnya 9 itu hanya ada 4. Kemudian yang jumlahnya sama dengan 10 itu ada 1, 6 sama 4, 5 sama 5 dan 4 sama 6, berarti ada 3 ya teman-teman ya. Kemudian jumlahnya yang 11 itu hanya ada 2, 5, 6 sama ini harusnya 65 ya. Oh ya benar, 56. Ini yang harusnya 65, sorry. Ini 65. Oke, berarti hanya ada 2. Kemudian jumlah yang nilainya 12 itu hanya ada 1 teman-teman, yaitu 6 dan 6 gitu ya. Berarti otomatis kalau misalkan kita hitung, kita totalkan 4 ditambah 3 7 tambah 2 9 tambah 1 10, maka nilainya sama dengan 10. Maka pernyataan yang pertama itu betul. Kemudian pernyataan yang kedua itu bilangannya harus kurang dari 8. Yang kurang dari 8 itu banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Maka kita cari dulu yang jumlahnya sama dengan 1. Itu nggak mungkin teman-teman ya, karena bilangan paling kecil aja itu 1 dan 1. Maka otomatis kalau ditambah jadi 2, otomatis kita mulai dari angka 2. Yang jumlahnya sama dengan 2 itu hanya ada 1 doang teman-teman. Tuh ya. Maka di sini 1. Jumlah 3 itu hanya ada ini 21 dan 12. Maka ada 2 di sini. Yang jumlahnya 3 udah, jumlahnya 4. Itu berarti ada 1, 2 dan 3. Berarti ini 3. Jumlahnya 5. Itu berarti ada 4 ya teman-teman ya. Jumlah 6. Itu ada 5. Jumlah 7 itu sama dengan 6. Gini ya, yang jumlahnya 5
5 itu kan 1, 2, 3, 4. Yang 6 1, 2, 3, 4, 5. Yang 7 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi sebetulnya polanya tuh kelihatan teman-teman. Kalau jumlahnya 2 makanya ada 1, jumlahnya 3 ada 2. Jadi kayak selisihnya 1 terus gitu loh ya. Paham teman-teman ya? Sampai dengan jumlah ke-7 pasti ada 6 gitu. Maka tinggal kita hitung ditambah ya, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sama dengan 21 ya. Ini kan 6 tambah 4 10, 5 tambah 3 tambah 2 10 tambah 1 21 ya. Nilainya sama dengan 21, sehingga pernyataan yang kedua itu salah. Nah, untuk pernyataan yang ketiga kita bisa gunakan pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua itu kurang dari 8, ini juga kurang dari 8. Otomatis yang kurang dari 8 itu kan ada 21, maka peluangnya itu bisa kita cari, yaitu 21 per total ya. Total dari 2 dadu itu kan NS-nya akan sama dengan 36 ya. Dapat dari mana 36? Kita jumlahkan atau kita hitung semua unsur yang ada di sini teman-teman. Atau kalau teman-teman mau cepatnya, tinggal mata dadu itu kan ada 6 ya, dipangkatkan 2 aja. 6 pangkat 2 kan sama dengan 36 gitu. Maka dibagi dengan 36 di sini, sehingga kita sederhanakan bagi dengan 3, yaitu 7 per 12. Jawabannya yang benar. Sehingga pernyataan di nomor 27 adalah benar, salah, dan benar. Itu teman-teman ya. Kita lanjut soal 28. Pilihlah satu jawaban yang benar. Diketahui sebuah segitiga, sebuah persegi panjang KLM dengan garis ukuran KL 24, LM-nya 18. Pada garis KL terdapat titik A sehingga K banding KL sama dengan 1/3. Dan pada garis KN terdapat titik B sebagai titik tengahnya. Jika dibuat garis dari titik N ke titik A dan titik L ke titik B sehingga berpotongan di C, perbandingan BC dan CL. Oke, mungkin yang bisa kita lakukan pertama kali ini dulu teman-teman ya. Kita cari nilai dari KA-nya dulu ya. KA kalau dibandingkan KL itu sama dengan 1/3. Maka KA itu sama dengan 1/3 dari KL kan ya. KL-nya 24, maka 1/3 dari 24 itu sama dengan 8 cm ya. Oke. Kemudian kita juga punya katanya garis B titik tengah dari KN. Berarti KB itu akan sama dengan BN atau NB ya. Yang mana merupakan setengah dari KN. Nilainya setengah dari KN-nya ada belum ya? KN itu karena persegi panjang otomatis sama JLM ya. KLMN. Iya betul. KN itu berarti sama dengan LM, yaitu setengah dari 18 sama dengan 9. Oke, untuk mempermudah mungkin teman-teman kita gambar dulu kali ya. Kita gambar mereka seakan-akan ada di koordinat kartesius. Oke, kurang lebih begini ya. Oke, kemudian ini untuk sumbu X-nya, ini untuk sumbu Y-nya. Ini titik originnya. Origin tuh di angka 0,0 ya. Dan kita coba buat KL-nya ada di K-nya dulu ya. K-nya kita buat ada di koordinat 0,0. Ini K di 0,0. Sini ya. Kemudian si K ke L itu kan 24. Maka kita anggap dia persegi panjangnya persegi panjang horizontal. Maka ke kanan sebanyak 24. Maka kita buat misalkan di sini di L 24,0. Kemudian ada titik lain pasti kan, habis KL pasti LM. LM-nya kita buat di sini lah ya. M-nya di titik 24,18. Gitu. Dan pasti ada titik N di sini. N-nya itu di titik berapa berarti? 0,18 ya. Nah, kalau sudah coba kita hubungkan.
dia pasti akan bentuk sebuah persegi panjang karena kan sudah kita desain dari awal ya. Kayak gitu, ini siku-siku ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada titik A dan titik B, berarti jarak antara K ke A itu 8 cm, berarti dari K itu ke kanan teman-teman sebanyak 8 cm. Berarti di sinilah kita anggap A. Titik A itu di 8,0. Kemudian di titik N dan K itu juga ada garis atau titik, yaitu titik B. Titik B itu dia 9 kan, setengahnya dari sini ke sini kan. Nah, otomatis karena 9 maka dia ke atas aja, berarti 0,9 gitu ya. Terus artinya kita hubungkan si BC dengan BL. Coba kita hubungkan garis B ke C. B ke L dan N ke A ya. Nah, antara NA dan BL itu ada titik potong namanya. Titik potongnya itu disebut dengan C, teman-teman. Nah, berarti kita cari dulu titik potong dari dua buah garis tersebut, sehingga kita harus cari garis apa, yaitu garis N dan A. Kita cari garis NA. Cara nyari garis NA kita gunakan rumus persamaan linear, persamaan garis untuk dua titik ya. Berarti kita tulis dulu untuk titik N. N itu ada di 0,18 dan A-nya itu ada di titik 8,0. Kita gunakan rumus yang ini loh teman-teman. Yang Y dikurangi Y1 ya, Y2 dibagi dengan Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Sehingga kalau ini berarti kita bisa tuliskan Y dikurangi Y1. Y1-nya 18 kita anggap ya. Kemudian Y2-nya kita anggap 0 dikurangi 18. Sama dengan di sini berarti X-nya tuh X1-nya tuh 0 ya. Berarti X dikurangi 0 dibagi dengan 0 dikurangi 8. Oke, tinggal kita tulis tadi 9 min 18. Ini berarti X di sini sama dengan negatif 8, di sini sama dengan negatif 18. Kita coba kali silang ya, berarti negatif 8Y. Atau kita tulis dulu deh, negatif 8 kali Y min 18 sama dengan negatif 8 dikali X. Berarti di sini negatif 8 kali Y, ini berarti plus 8, ini 64, berarti 144 positif ya. Kemudian di sini berarti negatif 18X. Kita pindahkan 18-nya jadi 18X min 8Y. Kemudian berarti sama dengan negatif 144 ya. Gitu. Kita bagi dengan berapa ya? Kita bagi dengan ada yang salah nggak ya teman-teman ya? Aman lah ya. Wait, ada yang salah di sini teman-teman. Ini harusnya 8 kurangi 0 ya. Karena X2 dulu. Berarti ini 8 kurangi 0 berarti 8 ya. Berarti ini positif. Ini juga positif ya. Jadi negatif. Nah, gini. Berarti di sininya 8Y min 144. Di sini 144 ya positif ya. 8Y-nya positif. Sehingga kalau kita bagi dengan 3 kali ya. 2 aja, kita bagi 2, jadi 9X ditambah 4Y sama dengan 72. Oke, gitu ya. Itu untuk persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua, kita gunakan tadi garis B ke L, berarti kita cari persamaan garis BL. Yaitu di titik B-nya itu 0,9 dan L-nya itu sama dengan 24,0. Dengan cara yang sama ya teman-teman ya. Dengan cara yang sama kita bisa dapatkan, langsung aja ya. Kita bisa dapatkan 3Y ditambah bukan 3Y, 3X. Teman-teman coba sendiri untuk mencari garis BL-nya ya. Nanti tentukan sama nggak dengan hasil saya. Ini 3X ditambah 8Y sama dengan 72.
Ini persamaan yang kedua, ini persamaan yang pertama. Kemudian katanya titik C itu merupakan titik potong antara NA dan BL, sehingga kita cari titik potongnya teman-teman. Titik potong di C, biar dapat koordinat dari C-nya, sehingga kita bisa eliminasi 9x ditambah 4y sama dengan 72, 3x ditambah 8y sama dengan 72. Kita kali dengan 3 kali ya, kita kali 3 bagian bawahnya, ini kali 1, ini kali 3 ya, otomatis kita kali 2 juga boleh teman-teman, yang atasnya biar gampang ya, kali 2 aja deh, di atas kali 2 bawah kali 1. Nanti di sini berarti 18x ditambah 8y sama dengan 144. Ini tetap berarti 3x ditambah 8y sama dengan 72. Kita kurangi, 8y nya habis, 18x kurangi 3x sama dengan 15x, di sini 72, maka x nya sama dengan 72/15. Nah, kalau sudah dapat x nya berarti kita tinggal cari yang y nya dengan mensubstitusikan 3 ke x nya ke 3x, 8y sama dengan 72 ya. Maka kita bisa hitung di sini 3, 72 dibagi 15 tambah 8y sama dengan 72 ya. Ini 3 sama 15 tuh kita bisa coret teman-teman ya. Ini 5 ya berarti hasilnya. Berarti 72/5 ditambah 8y sama dengan 72. Sehingga 8y itu akan sama dengan 72 dikurangi 72/5. Nah, 72 dikali 5 itu kita samakan penyebut ya, ini 5. Berarti 360 ya, 360 dikurangi 72, ini 8y. Tinggal kita hitung, berarti di sini 8, 6 udah dipakai 5, berarti 15 kurangi 7 berarti 8 juga ya. Wait, 15 kurangi 7 bener ya, 8. Kemudian di sini berarti 1 ya, 188 bagi 5. Oke, sorry, ini 288, maka ini 8y, maka y nya sama dengan, ini berarti 57,6 ya, dibagi dengan 8, nilainya akan sama dengan, bagi 8 tuh di angka 7 ya, 7,2 ya teman-teman ya, berarti ini 7,2. Nah, ini juga kalau teman-teman 72/15 mau dibagi juga boleh, atau kalau enggak juga nggak apa-apa sih, atau biar sama jadi 72 dibagi 15 nya disederhanakan aja ya. Nilainya tuh 24 per berapa ini, 5, berarti 4,8 ya. Oke, nah ini titik C itu berarti kita udah punya koordinatnya, yaitu di 4,8 dan 7,2 untuk yang C nya. Sehingga kalau mau mencari BC dan CL, berarti kan kita mau cari panjang BC sama CL kan ya. Berarti kita coba gunakan rumus jarak teman-teman. Rumus jarak itu teman-teman pasti tahu lah ya. Itu X1 dikurangi X2 dipangkatkan 2 ditambah Y1 dikurangi Y2 dipangkatkan dengan 2. Selanjutnya apa? Selanjutnya tinggal kita cari garisnya yang diminta, yaitu garis BC. Karena BC kan nanti dibandingkan dengan CL kan. BC itu tadi B-nya itu ada di mana ya? B itu di 0,9 ya. Ada di sini teman-teman ya. Ini BC. Berarti kita coba tuliskan aja ya, B-nya itu di 0,9. Oke, berarti nanti B dulu ya, berarti 4,8 dikurangi 0 pangkatkan dengan 2 ditambah dengan Y1 nya 7,2 dikurangi 9 pangkatkan dengan 2. Tinggal teman-teman hitung, nanti hasilnya di 26,28 ya. Diakarin jangan lupa. Nah, dengan cara yang sama kita juga bisa cari CL nya. Ya teman-teman, kalau misalkan penasaran boleh dihitung sendiri ya hasilnya gimana, apakah tepat, apakah sesuai dengan hasil perhitungan teman-teman. Oke, dengan cara yang sama kita juga cari CL-nya. CL itu kita udah punya, L-nya tuh di titik tadi ya, kita udah cek itu 24,0 untuk L-nya.
maka tinggal kita tuliskan berarti nanti C ke L, berarti C dulu aja ya, 4,8 dikurangi 24 dipangkatkan 2 ditambah dengan 7,2 dikurangi 0 pangkat 2. Dengan cara yang sama teman-teman pasti akan dapat di angka 420,48. Sehingga yang ditanyakan itu di nomor 28 tuh BC dibanding CL teman-teman. Berarti nanti BC kita bandingkan dengan CL, maka sama dengan akar dari 28, jangan lupa di sini 420,48 itu akan sama dengan di angka 1/4 ya. Gitu teman-teman ya. Sehingga pernyataan yang tepat atau jawaban yang tepat di nomor 28 adalah yang B. Gitu ya. Nah, di nomor 28 ini cukup panjang teman-teman ya prosesnya. Namun teman-teman jika punya cara yang lebih gampang boleh di chat di kolom komentar ya. Biar saya juga bisa sama-sama tahu jawaban yang lebih cepat tuh gimana. Gitu ya. Kita lanjut nomor 29. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm terdapat titik P pada rusuk FG sehingga perbandingan FP banding PG 2/1. Selain itu terdapat juga titik Q pada tengah-tengah alas kubus. Oke, saya buat kubusnya terlebih dahulu ya. Oke, saya buatkan seadanya teman-teman ya. Kemudian di sini kita coba informasikan ada apa aja. Di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H ya. GH. Kemudian di titik FG itu akan ada garis atau titik P di mana FP itu lebih panjang daripada PG, berarti di sini ya. Anggap P lah ya. Nah, otomatis terus ada titik lain yaitu Q di tengah-tengah alas kubus, berarti di sini ada Q. Gitu ya. Bisa kita cari yang pertama dulu, yaitu kita cari jarak titik F ke P. Kita tahu bahwa FP itu banding, kalau banding pakai per aja ya, FP per PG itu sama dengan tadi berapa? 2/1 ya. 2/1. Otomatis FP itu merupakan 2/3 dari totalnya itu FG ya. Kan dari sini ke sini 2, di sini 1, otomatis kalau jumlahkan 3, maka si FP itu 2 dari totalnya 2/3 kan. 2/3 dari si FG. FG-nya tuh tadi rusuknya berapa? 12 ya. 12 rusuk. Berarti dikali 12, 12 bagi 3 4, 4 kali 2 8. Maka pernyataan pertama udah langsung kita ketemu ya, ini betul. Kemudian jarak titik P ke titik Q. Titik P ke titik Q ini kita tidak bisa gunakan cara ini ya, cara manual, maka kita coba buat koordinatnya dulu lah. Kita buat koordinat untuk setiap titiknya. Di sini kita anggap A-nya di titik 0,0,0, maka di sini A0 tuh 0, A-nya tuh di 0,0,0. Kenapa ada 3? Karena kan 3 dimensi, ini X, ini Y, ini Z. Dimensi panjang, lebar, dan tinggi ya. Kemudian kita coba titik B. Titik B itu kan dia nggak kemana-mana, hanya ke kanan aja, maka ini 12,00. Yang C itu dia ada di posisi kanan, maka dia 12, tapi dia juga ada di lebar yaitu 12 dan tidak ke atas, maka 0. D-nya, D itu dia ada di dia nggak kemana-mana, dia masih ada di garis A, maka titik A itu di 0, sejajar dengan A itu 0. Kemudian dia ada di dimensi lebar 12, tapi dia tidak ke atas, maka 0,120 gitu ya. Dengan cara yang serupa, tapi karena dimensinya sekarang ada di dimensi atas, maka tinggal kita tuliskan untuk yang E itu berarti 0,012, yang F itu ada di 12,0 ya, dan 12. Kemudian G kita pakai di 12,12,12 dan H-nya itu ada di 0, 12, dan 12. Gitu teman-teman ya.
Nah, kenapa kita pakai 12? Karena ngerusuknya 12. Nah, teman-teman juga boleh pakai angka lain, misalkan di sini 12, 12, 12, maka di sini tinggal tambah 12 aja, berarti ini sih 24 gitu loh. Sini 12, sini 12. Nah, kayak pakai 0,0 itu biar gampang aja sih teman-teman untuk nyari bilangannya gitu loh. Nah, kemudian ada titik yang lain yaitu titik key. Titik key itu ada di tengah-tengah alas, berarti dia geser ke kanan sebanyak setengahnya dari 12 yaitu 6, dan dia juga punya apa namanya? Punya dimensi lebar, maka di 6,6. Tapi dia ada di bawah, maka 6,6,0. Ya, gitu ya. Dan kita juga bisa kita cari titik P dan titik P-nya juga, teman-teman. Titik P itu kan dia ada di atas ya. Nah, di atas. Karena dia di atas, maka otomatis dimensi tingginya ada di 12, tapi dia tidak punya dimensi dimensi lebar ya. Jadi dia ada di sini. Otomatis dia di 8,0 ya, 8,0,12. Oke, kita lanjut di nomor 29 tuh kita berarti lanjut untuk mencari apa ya? Oh, panjang P ke Q. Nah, untuk mencari panjang PQ-nya pakai rumus jarak kayak tadi di nomor 28 ya. Berarti kita lanjut aja langsung ya. PQ-nya sama dengan, kenapa kita pakai koordinat kayak gini ya, biar mencari PQ-nya pakai gini aja gitu, nggak perlu pakai gambar. Ya, berarti coba kita, ini berarti 8 dikurangi 6 dikuadratkan ya. Ditambah dengan 0 dikurangi 6 dikuadratkan, kemudian ditambah 12 dikurangi 0 dikuadratkan. Kita perpanjang akarnya. Berarti ini berarti 2 kuadrat, ini berarti negatif 6 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Berarti nilainya sama dengan 4 tambah 36 ditambah 144. 4 tambah 36 40, 40 tambah 144, berarti 184 ya. Akar 184 itu kalau kita bagi 4 berapa ya? 46 teman-teman ya. Maka nilainya akan sama dengan akar 2 dari 46. Jadi pernyataan yang kedua itu betul teman-teman ya. Berarti 2 betul. Kemudian kita coba mencari titik A ke titik P. Untuk mencari titik A ke P itu pakai cara yang sama aja teman-teman ya. Pakai cara yang serupa yaitu titik A ke P. Berarti kita bisa gunakan A ke P-nya. A-nya berarti kita bisa punya 0 ya. 0 dikurangi P berarti 0 kurangi 8 dikuadratin. Kemudian 0 dikurangi 0 0 kurangi 0 ya. Bentar, P A ke P. A itu ini kan ya, P-nya ini, berarti benar ya. 0 kurangi 8, 0 dikurangi 0 ditambah dengan 0 dikurangi 12 dikuadratkan, maka di sini jadi 64 ditambah 12 pangkat 2, 144 ya. Kita akarkan, jadinya nanti di berapa ini? 64 tambah 48, ini berarti 0, ini 2 ya, 208. Berarti kalau kita hitung di sini 208 tuh 16 dikali 13 teman-teman ya. Maka nilainya 4 akar 13. Berarti AP-nya salah. Itu ya. Kemudian kita bisa cari pernyataan yang keempat. Mohon maaf. Di jarak titik P ke titik BDHF. Oke. BDHF itu kan kalau kita gambarkan ini T ke B kita hubungkan ya. Ini H ke F kita hubungkan. Nah, antara jarak P ke bidang BDHF itu sama aja jarak P ke garis EF kan. Jarak tegak lurus dari P ke HF. Berarti kalau kita gambarkan kan dia siku-siku di ini ya, siku-siku di G teman-teman ya. Siku-siku di sini di G nih. Karena kan dia siku-siku kan ini otomatis sisi miring. Jadi kalau kita gambarkan kurang lebih bakalan begini.
berarti ini G, ini G, terus ada berapa lagi ya ini? Ada F misalkan di sini, dan ini ada H ya. Nah setelah itu F ke H itu merupakan diagonal bidang, ini diagonal bidangan. Karena diagonal bidang pasti dia merupakan R akar 2 FH-nya, berarti 12 akar 2 di sini ya. Dan dia tegak lurus di sini ya, di G. Kenapa tegak lurus? Karena kan dia jelas, otomatis dia ini kan lebar, ini kan panjang ya, pasti tegak lurus. Kayak gambar kayak gini aja nih teman-teman ya, siku-siku di sini gitu. Kalau sudah berarti coba kita cari FG-nya. FG-nya itu merupakan garis rusuk ya teman-teman. Ini 12, ini berarti 12. Kalau sama-sama rusuk berarti kita bisa bagi segitiga yang ini menjadi dua besar, sama besar. Karena kan artinya dia sama kaki. Kalau sama kaki dia bisa ngebagi garis tingginya tuh bisa ngebagi sisi-sisi depannya itu sama besar gitu loh. Itu ciri-ciri dari garis tinggi. Dan ini juga pasti kebentuk sudut 45 derajat di sini ya enggak? Karena kan sama kaki. Oke, berarti kalau sudah gimana? Kalau sudah berarti kita coba hubungkan titik. Oh ya, titik P-nya kita harus bikin dulu ya. Titik P itu di antara F dan G. Misalkan di sini P. Nah, P itu yang dicari terhadap garis FH. Garis FH-nya berarti si P itu harus tegak lurus dengan garis FH, teman-teman. Nah, inilah ya. Nah, karena dia tegak lurus di misalkan di apa ya, titik M lah ya. Nah, berarti kita coba cari titik dari si garis si ininya. Apa namanya, garis si PM-nya. Si PM-nya tuh berapa gitu kan ya. Nah, untuk mencari ini kita lanjutkan dulu yang ini ya, sifat dari apa sih namanya? Segitiga sama kaki. Kalau di sini 12, ini 12, otomatis sudutnya juga sama. Karena sudutnya sama, maka panjang dari sini ke sini juga sama. Ya kan ya? Kalau dari sini ke sininya berapa? Kalau dari sini ke sini 12 akar 2, otomatis nanti ke sini pasti setengahnya. Ini gambarnya salah ya teman-teman nih, mohon maaf. Ini berarti harusnya ke sini nih. Harus tegak lurus. Gitu ya. Oke. Nah, berarti di sini ada 6 akar 2, di sini juga ada 6 akar 2, teman-teman. Kalau 6 akar 2, 6 akar 2, maka kita bisa gunakan ini kan sisi depan ya, ini sisi samping. Depan sama samping kita bisa gunakan tangan. Tangan 45 derajat sama dengan PM. Misalkan PM itu sisi depannya dibagi sisi sampingnya yaitu 6 akar 2. Tangan 45 derajat itu sama dengan 1, maka PM-nya akan sama dengan 6 akar 2 dikali 1 sama dengan 6 akar 2. Sehingga pernyataan yang keempat itu salah, dan kita bisa langsung menjawab soal nomor 30 ya teman-teman, karena di nomor 30 itu mencari P ke B, D, H, F, maka 30 jawabannya C. Dan kita lanjut untuk pernyataan yang kelima, titik Q ke titik BG. Q, kalau misalnya kita lihat dari sini, Q itu di sini, BG itu di sini, garis sini ya teman-teman ya. Nah, ini kita cari panjang dari Q ke BG. Untuk mencari jarak P ke titik BG itu, kita bisa gunakan ini teman-teman ya, segitiga. Ini kan kalau kita hubungkan, ini kan akan bentuk sebuah segitiga tuh, segitiga yang gini ya. Coba kita gambarkan dulu kali ya. Ini titik Q, titik B, dan titik G ya. Kemudian titik Q-nya itu dia siku-siku ya, Q ke BG-nya. Kemudian di sini kita tarik lagi ya, karena kan mau nyari Q ke BG ya. Ini berarti misalkan QT lah ya. Nah, di sini berarti kita cari dulu panjang B ke Q. B ke Q itu ini apa namanya, diagonal sisi, maka di sini pasti diagonal sisi ya, betul ya. B ke Q itu setengah dari diagonal sisi, maka ini 6 akar 2
12 akar 2 kan diagonal sisinya ya. Kita udah tahu dari awal nih, 12 akar 2 dibagi 2 itu 6 akar 2. Dan panjang B ke G-nya itu sama diagonal sisinya yaitu 12 akar 2 di sini. Oke, berarti kita tinggal cari BQ-nya. G-nya kita bisa gunakan Pitagoras saja, berarti 12 akar 2 dikuadratkan dikurangi dengan 6 akar 2 dikuadratkan. Jangan lupa diakarkan. Kan nilainya sama dengan 2 ini ya, 288, atau dihitung dulu deh biar teman-teman nggak bingung. Ini 144 kali 2 dikurangi 6 tuh 36, akar 2 kali 2 tuh 2 ya. Tinggal kita hitung, ini 288 dikurangi 72 ya. Ini berarti 8 tuh 6, 8 kurangi 71, ini berarti 2 ya, 216 ya. Ya enggak? 216 tuh sama aja 36 dikali 6 berarti 36 kali 6. 36 kali 6 gitu. Maka sama dengan 6 akar 6, berarti GQ-nya 6 akar 6 teman-teman. Nah, pertanyaannya kan bukan GQ tapi QT. Nah, kita bisa gunakan rumus luas aja. Luas segitiga ABC itu kan bisa kita pakai menggunakan ini teman-teman, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi kan. Kalau kita pakai alasnya itu yang 6 akar 2, kita pakai tingginya 6 akar 6. Ya enggak? Kita pakai alas yang ini, tingginya yang ini. Otomatis kalau bangunnya sama, kita mau pakai alasnya 6 akar 6, 6 akar 2 dan tingginya 6 akar 6, itu sama aja dengan alasnya itu 12 akar 2 dan tingginya QT kan. Atau bangunnya sama, otomatis secara nilai pasti sama, nggak akan berubah, hanya beda posisi aja. Nah, berarti sama aja setengah dikali T dikali 12 akar 2 kan. Jadi kita hitung berarti 6 kali 6, 36 bagi 2, 18 akar 12, karena 2 kali 6. Di sini 12 dibagi 26 ya, di 6 akar 2 dari T. Sehingga kalau kita hitung T-nya sama dengan 18 akar 12 dibagi dengan 6 akar 2, sama dengan 18 bagi 6 itu 3, 12 dibagi 2 akar 6. Maka nilai T-nya sama dengan 3 akar 6. Jadi, oh ya berarti ini QT itu T ya, sorry ya. Ini tuh QT ya, berarti ini saya tulis QT aja lah, biar nggak bingung teman-temannya. QT. Berarti ini QT ya, QT-nya 3 akar 6, sehingga jarak antara titik Q ke BG itu 3 akar 6. Ya, jadi pernyataan yang kelima itu salah. Sehingga jawaban tepat untuk nomor 29 adalah pernyataan 1 dan pernyataan kedua. Gitu teman-teman ya. Ini soal terakhir untuk part kelima, jadi teman-teman tolong tonton part-part sebelumnya biar nanti informasi yang diterima itu tidak setengah-setengah atau tidak terpotong-potong. Baik, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga apa yang saya lakukan ini membantu teman-teman ya. Jujur ini cukup menyita waktu saya juga, jadi saya berharap apa yang saya lakukan ini bisa membantu teman-teman. Bukan buat saya, ini buat teman-teman, karena saya harap teman-teman bisa mendapatkan tempat kuliah yang lebih bagus dibandingkan orang-orang atau orang tua teman-teman sebelumnya atau bahkan saya sekalipun ya. Mungkin itu dulu yang dapat disampaikan. Jangan lupa juga dukung channel ini biar nanti channel ini terus berkembang dan bisa memberikan yang lebih baik dibandingkan yang sekarang kalau channelnya berkembang. Nah, cara bantu atau dukung channelnya dengan klik tombol like, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain bahwa ada channel untuk pembelajaran TKA loh. Jadi teman-teman bisa share biar teman-teman yang lain juga bisa mendengar atau bisa menonton video ini. Saya pamit dan dadah.